يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. Ayo sama-sama nastaghfiruka 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 wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya rada miring saeutik ya. Miring tunduh ta miring kumaya. Tiris Bu. Sarua aing leuwih tiris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ieu tengah jawab berarti teu merhatikeun. Tengah jawab sholawatna berarti teu ningalikeun. Ada beberapa indikasi. Kemungkinan ngantuk, kemungkinan geus teu kiyeng hayang gagian balik, kemungkinan kataris gati isan, kemungkinan meureun heueuh emang teu ngarti, kemungkinan terkesima liat ketambanan saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Siga nama mudah-mudahan nu pandeuri. Masalahna ti mimiti nu ceramah sampai nu katilu nu pangkasepna aing. Sallu ala Nabi Muhammad. Nya kudu pede atuh bib, da memang kasep aing. Sallu ala Nabi Muhammad. Nembe dijelaskeun ku Habib Ridho, ku Habib Haidar tentang mahabbah ila Rasulillah. Ai tanda mahabbah teh jalmi, tanda cinta teh minimal, terang minimal. Tadi kan disebutkan ku Habib Ridho, berjuang. Laras, terus berjuang manupang pandeurina. Urang mah kelas-kelas 2000. Kelas-kelas 2000. Goceng jarang. Ceban komo deui cepek. Guys, mah mungkin banget siga urang mah. Minimalna jalmi anu nyebut Kanjeng Nabi eta minimal jalmi anu cinta ka Kanjeng Nabi. Idza ahabba syai'an. Jika seseorang mencintai sesuatu, sarutikr. Banyak dia akan menyebutnya. Diingatkeun teu daek nyebut, berarti bener saur Habib Ridho. Aspal urang mah. Asli ngan surohna bae, gambarana bae. Nu kanyataana palsu. Buktina tadi caricing. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tah, rada ngangkat seeutik ini mah ya. Rada ngangkat emang. Yo karunya nu mention geus tunduh sampai irah Habib cenah. Tenang, ditambahan dibayar teh maneh.
Dibayar, alhamdulillahnya Kang. Alhamdulillah, tenang. Kayak menang duit nanggo tadi bikin gak kontrol sistem. Tadi temu di parentaan duitnya kira-kira nu aya di hati ibu naon jujur apa jujur ya? Jujur. Ngacung ya. Jih, cenah. Pengajian tadi pentaan duit aya teu di hatina gitu. Alah bohong eranya. Lain ngentaan duit. Lain. Kembalinya apa yang kita keluarkan, kembalinya untuk kita. Kebaikan untuk kita. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Sekecil apapun amalan kita. May ya'mal mithqala dzarratin, may ya'mal mithqala dzarratin. Geus jelas tempel. Sekecil apapun paribahasa kelas 2000 ge pasti aya hitunganna ti Gusti. Nu bahaya mah nu gede tapi bari jeung ngomong hatena. Wah, geus cilaka. Nu kieu mah cilaka. Ayo orang sadayana pas dijelaskeun ku Habib Ridho, ku Habib Heda tentang cinta, mahabbah ila Rasulillah, nya sok paling santeuna nya berjuang jauh mulai mimiti nya, mimiti setar, terang setar. Ai balapan teh setar aya finish. Mun sahabat na Kanjeng Nabi mah geus parinis, urang mah setar ge masih meni hese. Ngomong nabi urang geus finish padahal setar ge acan. Kan lucu nu kitu teh. Sarua jeung ngomongna jeung si Unyil gitu. Masya Allah. Ya, geus finish, geus padahal setar ge acan. Buktina tadi. Mireng nami Kanjeng Nabi muncek paribahasa nama cicing teu kunna. Moal mungkin terkesima ka urang mah moal mungkin geus nya aing mah hideung. Tadi mah geus padu bae adem awak sorangan bae kasep aing geus kitu bae. Shallu ala Nabi Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya rahman ya rahim irhamna ya mu'in a'inna ya mughith aghithna amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah yang saya muliakan para habaib, para kiai, para aparatur pemerintahan, para donatur, para kesepuhan, kabehan geus diborong besa kalian. Sepenting mudah-mudahan sadayana khususna nu di panggung, nu di handap kabehan nu hadir, jamaah dimanapun pemirsa, sosmed dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dapat surga. Semuanya dapat pahala, semuanya dapat bahagia, semuanya dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dijauhkan daripada penyakit zahir dan penyakit batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, pemuda, pemudi, nini-nini jeung aki-aki nu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah. Di malam yang berbahagia ini kita duduk bersama-sama. Sekali lagi saya ingatkan, apa yang kita lakukan tidak akan disia-siakan pada Allah. Apalagi daripada amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, dikatakan innahumul qaum la yusqa bihim jalisah. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan mendapatkan celaka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu stempel. Mual karah cilaka jalmi anu sok kumpulana dalam keadaan kebaikan. Jangan sangka nggak tahu kita menghadiri majlis semacam ini yang mungkin kita anggap datang dari rumah lah yang padu hadir baik, padahal ieu nu akan menyelamatkan orang di akhirat. Sekecil apapun amalan kita, ketika itu kadang-kadang tidak tahu amalan tersebut dalam hati kita, itu adalah amalan yang paling besar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia. Dan ini adalah rahasia daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diceritakan ada sebuah kisah yang sangat menarik. Seorang yang bernama Ahmad. Aing. Alam Ahmad teh loba, aya Ahmad Fauzi, aya Ahmad Satori, aya Ahmad Mustaba, aya Ahmad Faik tah masih bujangan keneh tapi geus ada kawin gedeng deui. Aya Ahmad nombe. Ahmad Son tama eta mah. Sok ayeuna di dia nu aranna Ahmad ngacung pasti loba. Sabaraha urang? Ahmad ieu ngacung.
Aing mah ya jeung Ahmad son duaan berarti ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi aran ujang loba. Aran ujang seberapa urang? Ya. Asep. Loba. Komo aran iroh. Wah. Nu ngaracung nu sarepuh biasana aran iroh sekarang. Seorang yang bernama Ahmad ibn Miskin. Cuy, atuh miskin. Ya emang aranna bapana aranna miskin. Ahmad bin Miskin. Ahmad bin Miskin ini adalah seorang yang melarat. Germa melarat bantat. Tahu bantat? Tahu bantat tuh bu? Bantat teh artina gagal. Naon artina? Germa melarat gagal pisan. Aya nu melarat teu gagal, aya. Naon nu melarat teu gagal teh? Melarat tapi boga pagawean. Ieu mah germa melarat teu boga pagawean, hutang loba. Wah, eta melarat bantat arana. Germa melarat bantat pisan. Gagal maksudnya. Zaman ayeuna aya nu kitu. Ngaku-ngaku sampai sebenarnya mah eueuh. Ini tanda-tanda orang yang kurang sabar, yang kurang pengertian, yang tidak memahami makna rahasia daripada apa takdir yang ditakdirkan oleh Gusti Allah. Mumpung ingat sebelum cerita Ahmad bin Miskin, saya mau menceritakan tentang kisah urusana jeung sabar zaman ayeuna. Cerita saha? Cerita Nabi Ayub. Cerita saha? Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ini ya, ketika menikah dengan istrinya umur nate 40 tahun. Umurnya sabaraha? Umurnya 30 tahun. Waktu menikah dengan istrinya. Dalam riwayat dikatakan, dalam satu kisah dikatakan Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan istrinya umur 30 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad umurnya sabaraha tahun keur nikah? 35? Yakin, teu salah. Daek naon? Daek salametnya, heuh aing ge daek salamet. Umurnya 30 tahun, istrinya umurnya 20. Bedana sabaraha tahun? 10 tahun. Nabi Ayub ini terkenal ketika setelah menikah diberi kekayaan yang sangat melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keturunan sebanyak 12 orang yang semuanya gagah perkasa. Dan Nabi Ayub pun seseorang yang tampan dan kaya raya. Mun dikatakan mah nyamun zaman ayeuna mah sultan. Wah. Naon? Sultan. Osok nempo sultan tuh. Nempo sultan, nempo Habib Ali Ridho. Sultan Ali. Ulah nyengir beb ke tempo hunduna kene goreng. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, seorang raja, banyak pengikutnya, banyak jamaahnya, seseorang yang kaya raya dengan rumahnya yang sangat mewah, perkebunannya yang sangat hebat, semua binatang-binatang ternak dia punya, kuda punya, nonde, onta dia punya, anjing tapi dia punya, anjing teboga, onta, nonde, ya binatang ternak lah, onta, kuda, sapi, ya mau bos zaman baheula teh. Ya pokoknya binatang-binatang ternak yang sangat banyak. Masya Allah. Diberi kekayaan ini kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 20 tahun. Seberapa tahun? 20 tahun. Nikmat dengan kekayaannya, dengan istri yang cantik dan anak-anaknya yang hebat. Masya Allah. Kawin 30, dikasih kenikmatan yang sangat hebat, 20 jadi umur Nabi Ayub seberapa? Gocap. Ya, ayah akan gocap di dia? Ayah. Ada nggak yang namanya gocap di sini? Oh, nih, bisik ayah. 50 tahun umur Nabi Ayub alaihi salam. Setelah umur 50 tahun, orang teh mau nyaritakeun ieu sebenarnya mah teh cerita Ahmad bin Miskin. Geus kayak banyak cerita Nabi Ayub kayak banyak. Kagok ya? Kagok. 50 tahun umur Nabi Ayub setelah diberi kenikmatan-kenikmatan. Dan istrinya umur berapa tahun? 40 tahun. Setelah umur 50 tahun, pas di hari ke-50
tambah 1 hari, 50 tahun tambah sapoe. Di hari pertama Allah turunkan cobaan kepada Nabi Ayub. Sapoe. Apa yang pertama Allah berikan? Subhanallah, penyakit. Naon? Penyakit. Penyakit yang ketika itu Masya Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ayub alaihi salam. Tujuannya apa semua ini? Agar Allah mencontohkan nanti untuk umat-umat selanjutnya dan umat Nabi Ayub biar tahu bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah. Hari pertama penyakit. Ketika penyakit itu tertimpa di hari pertama. Hari keduanya subhanallah, Allah goyangkan bumi sampai akhirnya rumahnya runtuh dan menimpa daripada anak-anaknya yang 12 semuanya mati. Gering, anaknya maut, kumaha tapi. Musibah. Sampai di hari ketiganya, ini dengan 3 hari berturut-turut, cepat. Dengan begitu cepatnya, di hari ketiganya Allah kirimkan angin yang menghancurkan semua hartanya, peternakannya, dan akhirnya Nabi Ayub jatuh miskin dan berpindah ke sebuah gubuk yang ditinggal oleh masyarakatnya yang tadinya seorang raja, dimuliakan oleh mereka masyarakatnya. Dengan penyakitnya, dengan kemiskinannya, dengan hilang anaknya, Ayublah alaihissalam yang hanya tinggal dengan seorang istrinya. Dalam riwayat dikatakan kan banyak ada riwayat-riwayat bolong. Tahu bolong? Riwayat-riwayat palsu katanya Nabi Ayub ditinggal sama masyarakat. Ya kan dengar gitu. Gara-gara penyakit bohong. Seorang Nabi itu tidak mempunyai penyakit yang menjauhkan daripada manusia-manusia di sekelilingnya. Bohong. Itu dusta. Tapi kenapa masyarakat meninggalkannya? Karena Ayub jatuh miskin. Biasa jalma mah sarua leuman ayeuna. Lemah mun geus malarat kumaha? Ditinggalkan. Mun geus seneng wah sireum. Nyawa sireum. Sireum ngadeugetan madu jeung gula nya geus, tapi mun gula geus eueuh nya geus bubar sireum. Jadi kalau kita mendengar iya dulu orang-orang di sekeliling Nabi Ayub itu menjauh karena kenapa? Kasienan penyakitna. Lain. Menjauh mereka dengan keyakinan kita Ayub itu mempunyai satu penyakit, tapi penyakitnya itu seorang nabi. Siapapun nabi itu mempunyai penyakit yang tidak menjauhkan daripada orang di sekeliling. Tidak. Yang menjauhkan daripada orang sekelilingnya gara-gara Nabi Ayub jatuh miskin. Terus ditinggalkan malarat. Naon aing ngadegetan Nabi Ayub cuma. Tinggal dengan sama istri. Berapa tahun Nabi Ayub mendapatkan penyakit dan kesusahan tersebut? 20 tahun. Di tahun 18 istrinya ngomong. Geus 18 tahun, Pak. Geus kawas kieu teh. Nya sok cenah dan teh nabi. Nyuhunkeun ka Gusti Allah, minta sama Allah. Enggak mungkin Gusti Allah di situ tidak mengabulkan apa permintaanmu ya Ayub. Masya Allah. 18 tahun ini hidup melarat, makan apa adanya dengan penyakit, anaknya mati semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai akhirnya apa jawaban Nabi Ayub di tahun ke-18? Satu jawaban. Era. Isin. Malu. Bayangkan. Ditanya sama istrinya. Kenapa Anda malu ya Ayub dengan permintaanmu? Malu. Dikasih kesenangan sama Allah selama 20 tahun. Kakarek 18. Can pol. Bayangkan. Can naon? Can pol. Can finish mencek urang nama. Gedeng di finish ya 20 tahun ya. Dan pasti ada finishnya. Malu. Naon bu? Malu. Orang nyeri huntu di lupoe. Seribut. Sakit gigi. 3 hari. Pernah gak bilang, alhamdulillah sakit gigi. Malu kalau saya minta sembuh sama Allah. Pernah? Yang Nabi Ayub ya sami berobat. Tapi tidak pernah mengeluh sama Gusti Allah. Coba mikirkan. Gigi sehatnya berapa tahun? 20 tahun buntu sehat. Diberet tiru poe geus tungguan geus 20 tahun enggak karek ngeluh. Ini huntuna 20 tahun makan teu. Ini
Keadaan sekarang ini orang banyak mengeluh. Ya, Masya Allah. Ini balik lagi cerita Nabi Ayub nih. Terusin, lanjutin. Belum selesai ini. Biar kita yakin. Dan biar kita tahu dan kita biar tambah sabar. Karena zaman sekarang tambah ke dia, tambah ke dia, tambah ke sini. Zaman sekarang ini zaman fitnah. Banyak orang mempengaruhi biar kita ini manusia menjadikan orang-orang yang tidak sabar. Coba lihat Nabi Ayub. Setelah 18 tahun diminta, ayo dong katanya minta sama Allah. Malu. Belum finish ini, finishnya di 20 tahun. Sampai akhirnya betul, 20 tahun datang penyakit dan kesusahan tersebut. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh sedikit pun kepada Allah. Sampai di hari, tadi berapa tahun umurnya? 30 tambah 20 senang. Ya, di pasian senang. Yuswana 50. Ditambah kesusahan. Takdir dari Allah. 50 tambah 20 deh saya sabraha? 70. Di hari ke-71 baru Nabi Ayub minta sama Allah. Dalam Al-Quran ada di surat Al-Anbiya. Wa ayyuba idnada rabbahu. Baru Nabi Ayub minta sama Allah. Manggil Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyub ibnada rabbahu. Nyuhunkeun naon? Nyuhunkeun di 20 tahun teh ngeluh, lain ngeluh. Tapi omongan yang sangat halus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katanya Nabi Ayub. Masanyad dur wa anta arhamur rahimin. Omongan yang sangat halus dan lembut kepada Allah. Yakin Nabi Ayub bahwasannya dari mulai setar pasti ada finishnya. Segala cobaan itu pasti ada hentinya. Tapi sabar tidak akan ada batasnya. Permintaannya itu bukan ya Allah geus 20 tahun ya cukup atuh. Geus dilateuing. Kumaha ya yang waras aing teh. Susah ya. Urang karek 3 poe pegang pacek klik. Judulna corona ya. Heeh. Karek sataun ge acan. Ai marane hirup geus 70, 80, 30, 40 eueuh corona ti bare teh. Sataun mah geus cicing heula. Alhamdulillah. Tuh panen ya. 7 tahun panen ka mana eta pikiran? Karek sataun teu panen, geus pasea jeung salakina. Capek bib, capek justru capek teh alhamdulillah. Justru capek teh ngeunah sarena bener. Ieu mah aduh, pak aduh capek teh ngaco. Justru lamun capek bisa molor, lamun teu capek molor hese. Hese. Lapar. Aduh, lapar. Syukur. Nama alhamdulillah lapar ngeunah madangna. La ilaha illallah. Itu Bu. Aduh lapar. Itu. Aduh, salaki aing nyandung, ulah aduh. Keheula Bu, ulah demo Bu, keheula. Moal neruskeun nu bahasa kieu bahaya. Live masalah pamajikan aing ngamuk ya di dieu. La ilaha illallah. Jadi kalau diberi sama Allah Subhanahu wa taala lapar, sapoe, enggak mau mungkin modar ku lapar insyaallah orang Indonesia mah semuanya aman. Jangan khawatir. Kuna mah ai lapar teh ulah pak aduh. Jadi alhamdulillah. Coba kalau enggak lapar. Susah makannya. Mun lapar mah paribasa sangu jeung tempe jeung kecap. Waduh. Nikmat ciga ini ya urang. Ditawisan ku Kang Haris tadi. Dip, mau makan dulu apa mau acara dulu? Ya nanti. Acara dulu, biar lapar, biar enak makannya. Nah gitu. Ya paribahasa jeung oncom bage. Alhamdulillah. Coba enak beuteung sobo. Kenyang, perut kenyang. Walaupun dengan sate, sop. Jadi kalau dikasih lapar, dikasih capek itu alhamdulillah satu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah bahasa aduh. Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Dengan bahasa yang lembut kepada Allah. Ini masanya dur. Ya Allah, saya tertimpa daripada satu kesulitan yang engkau berikan kepada saya. Dengan bahasanya apa? Enggak minta ya Allah. Dengan bahasa wa anta arhamur rahimin. Tahu Nabi Ayub bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala al-halim. Mempunyai sifat al-halim. Tapi apa itu halim? Bijak. Pengertian mencek peribahasa nama. Enggak tenang. Bahasa kia bagi Gusti Allah ngerti. Masya Allah. Allah ngerti. Di umur 70 tahun Nabi Ayub ini. Setelah itu
Apa yang diberikan Allah? Jelas dong, fastajabna lahu rabb, fastajabna lahu. Siapa yang digabulkan? Ayub alaihissalam. Fastajabna lahu, fakashafna lahu ma minad dur. Dan Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Kalimat fakashafna di sini bukan hanya kesembuhan, tapi kesembuhan yang lebih hebat daripada kesembuhan sebelumnya. Masya Allah. Wa ataina ahlahu. Di hari pertama, di umur 70 tahun tambah sehari, itu dibalikan semua. Kesehatannya Nabi Ayub dengan kalimat fakashafna, itu kesehatannya lebih sehat daripada sebelumnya. Lebih kekal daripada sebelumnya. Masya Allah. Wa ataina ahlahu. Dan di hari keduanya, istrinya dikasih hamil sama Allah Ta'ala. Hamilnya bukan 12 anaknya, tapi setiap tahunnya lahir daripada perut istrinya Nabi Ayub alaihissalam anak yang kembar sampai 12 kali melahirkan, jadi anaknya 24. Double, makanya sabar. Tenang Bu. Kalau kita bisa sabar seperti Nabi Ayub dan ketika meminta sama Allah dengan bahasa-bahasa yang sopan, jangan khawatir. Dan di hari ketiga Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan semua masyarakatnya datang berbondong-bondong memberikan harta-hartanya. Dan Ayub pun di hari ketiga menjadi seorang raja lagi. 20 tahun. Sabar. Kurang tenang baik. Muasiga Nabi Ayub kurang. Tapi ulah lo bangal. Ngeluh. Intinya di situ. Ini ada satu cerita. Siapa? Namanya Ahmad bin Miskin. Bagaimana ceritanya? Ini ceritanya sangat panjang. Tapi ya insya Allah di lain kesempatan aja. Ya, insya Allah di Jalsatul Isnin yang akan datang. Kita akan membawa kisah insya Allah. Ingatkan bisik pokok saya ini. Ahmad bin Miskin. Intinya jangan sekali-kali ya kita meremehkan. Yang pertama meremehkan daripada amal soleh. Subhanallah dengan amal soleh yang kita anggap kecil ini besar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam satu hadis Al-Hamaqallah Rasulullah SAW. Rojulan. Kata Nabi Muhammad. Yataqallabu fil jannah. Saya melihat satu orang laki-laki, Masya Allah, bersenang-senang di dalam sorga. Di dalam sorga. Dengan amalan apa? Karena apa? Karena dia itu telah menyingkirkan duri-duri yang berserakan. Di mana? Di jalan. Gara-gara duri eta, anjina dilebetkeun ka sorga. Subhanallah. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan daripada amal-amal soleh. Sekecil apapun, yang penting wajib dan harus kudu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullahal mukhlishin. Harus ikhlas. Yang kedua apa? Menghadapi di zaman sekarang zamanul fitnah, siap kita harus selalu sabar. Biar Nabi Ayub dikembalikan semua. Jangan khawatir. Di mana-mana ada separuh pasti ada finish. Apalagi umat Nabi Muhammad. Umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita memanage sebagaimana keyakinan kita. Jangan sampai ini keyakinan terganggu dengan Allah yang Maha Halim, Allah yang Maha bijaksana dan pengertian kepada hamba-hambanya, apalagi kepada umat Sayyidina Muhammad SAW. Segala macam yakin dengan ayat Allah, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah iya, ayat setar, ayat finish. Dengan kesulitan itu pasti ada dua kali Gusti Allah dengan kalimat inna. Inna ini udah pasti tauqid. Pasti. Dua kali. Kesusahan pasti ada kemudahan. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Ada setar pasti ada finish. Usra susah setarnya, yusronya pasti difinishkan dalam kesenangan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada kita semua. Bukan hanya saja kemenangan di dunia, tapi kemenangan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala mana salafuna salihin wa ala mana wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah. Suratul Al-Fatihah. InsyaAllah bulan depan ya, pada hadir semuanya ya. Hadir mau. Isi kangen sama kasih. Hadir mau Bu. Hadir.
Iya dong, kapan lagi, saya juga kangen sama ibu-ibunya, khususnya ada lagi. Ya, insya Allah untuk rutinan bulan depan di minggu ketiga ya, minggu ketiga tanggal 19 Oktober, 19 Oktober Senin malam Selasa seperti malam ini ya, sama ke tempatnya di daerah Neglasari. Neglasari Sunia, Daud ya? Tahu? Mabi, Masya Allah, dari Mekah ke Madinah, muter jalanan. Barusan ngomong sabar, ulah ngeluh, ayah setar, ayah finish, bos, jauh. Insya Allah mudah-mudahan, abang ngeluh dari amin. Ya, di mana tadi, desa non? Neglasari Sunia Baru. Desa Sunia Lama, ya. Di bloknya, blok Neglasari. Insya Allah bisa hadir, nawa itu ti ayeuna. Insya Allah sarehat, mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Aduh, heseng kalau ke motor lain boga. Tuh, Pak Uwuna hadir, Pak Uwu. Siap, mudah-mudahan Pak Uwuna panjang umur, amin. Serejekina, amin. Masyarakatnya makmur, amin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Acara